Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perancangan kami dengan judul perancangan jaringan lab komputer. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Delia Eka Lestari, Adil Alfat, Muhammad Alim Najid KS, Nurhafisa. Untuk studi kasusnya, pada slide ini dijelaskan mengenai studi kasus yang menjadi dasar perancangan jaringan. Lab komputer kampus memiliki 40 PC yang dijaga oleh 2 dosen. Adapun kebutuhan akses internet berupa browsing, LMS, printer terpusat, server lokal, koneksi jaringannya LAN dan WiFi. Kemudian analisis pengguna. Yang pertama jumlah user. Total ada 42 pengguna, yaitu 40 PC dan 2 dosen. Kedua, aktivitas pengguna. Pengguna melakukan browsing, mengakses LMS, upload dan download dokumen, mengakses server lokal, serta mencetak dokumen melalui printer terpusat. Dosen juga menggunakan jaringan WiFi. Yang ketiga, jenis perangkat. Terdapat 40 PC, 1 server lokal, 1 printer terpusat, 1 access point, router, switch, dan modem sebagai perangkat jaringan utama. Selanjutnya, kebutuhan bandwidth. Pada slide ini menjelaskan tentang perhitungan kebutuhan bandwidth di lab komputer. Pertama, untuk komputer terdapat 40 PC. Setiap PC diasumsikan membutuhkan sekitar 1 Mbps untuk aktivitas standar seperti browsing dan akses LMS, sehingga totalnya menjadi 40 Mbps. Kemudian untuk server lokal dan printer terpusat, kebutuhan bandwidthnya sekitar 3 Mbps. Selanjutnya, untuk dosen pengawas, aktivitas seperti browsing atau meeting ringan diperkirakan membutuhkan sekitar 5 Mbps. Jika kebutuhan pengguna ini dijumlahkan, total kebutuhan dasar jaringan adalah 48 Mbps. Namun agar jaringan tetap stabil saat penggunaan puncak dan memiliki ruang cadangan yang aman, kami merekomendasikan bandwidth sebesar 100 Mbps. Pada slide ini saya akan menjelaskan pemilihan jenis jaringan, topologi, dan diagram. Yang pertama itu jenis jaringan. Jenis jaringan yang kita pakai adalah LAN. LAN adalah jaringan yang digunakan pada area kecil seperti satu ruangan atau laboratorium untuk menghubungkan perangkat agar dapat berbagi data dan akses internet. Pada lab komputer, LAN digunakan untuk menghubungkan 40 PC, server, dan printer agar bekerja cepat dan stabil. Sedangkan WiFi disediakan sebagai akses tambahan bagi dosen. Terus yang kedua, jenis topologi. Topologi yang kita pilih itu adalah topologi star, karena topologi star ini stabil untuk banyak pengguna, mudah dirawat, mudah dikembangkan, dan cocok digunakan di komputer karena bisa membuat jaringan lebih cepat dan terkontrol. Nah, sekarang kita masuk ke bagian IP. Jaringan ini menggunakan subnet 26 dan total 62 host yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada modem. Modem kita tetapkan di IP 192.168.10.01 sebagai pintu keluar ke internet. Kemudian ada router. Router berada di IP 192.168.10.02 dan berfungsi sebagai gateway internal yang mengatur lalu lintas jaringan. Dari router, koneksi diteruskan ke switch dengan IP 192.168.10.03 di mana menjadi pusat distribusi LAN. Dan ada juga server lokal menggunakan IP 192.168.10.04. Terus ada pun juga printer terpusat menggunakan IP 05 agar mudah diakses semua PC. Untuk akses kabel, access point menggunakan IP 06. Dari access point ini, 2 dosen terhubung dengan IP 07 dan 08. Sedangkan untuk PC, kita alokasikan rentang dari IP 10 sampai dengan 49. IP ini bisa diberikan secara otomatis melalui DHCP agar lebih praktis.
Dan terakhir kita sisakan dengan IP 50 sampai 62 sebagai cadangan untuk perangkat tambahan di lain hari. Yang selanjutnya yaitu pemilihan perangkat jaringan. Jadi ini adalah tabel pilihan-pilihan perangkat jaringan serta jumlah fungsi dan alasan pemilihannya. Yang pertama yaitu router. Di sini kita memilih satu unit yang dimana fungsinya yaitu untuk menghubungkan jaringan lokal ke ISP, NAT, DHCP, dan firewall dasar. Alasan pemilihannya yaitu karena cukup untuk melayani 42 pengguna dengan bandwidth 100 Mbps. Adapun posisi penempatannya ini, router ditempatkan di ruang jaringan atau rack server dan dipasang sebelum switch karena menjadi gerbang utama ke internet. Selanjutnya yaitu switch gigabit 48 port. Di sini jumlahnya satu unit dengan fungsi menghubungkan 40 PC, server, printer, dan HP. Adapun alasan pemilihan perangkat ini karena portnya mencakupi semua perangkat jaringan. Selain itu, posisi penempatan switch ini diletakkan di ruang jaringan atau ruang laboratorium dekat patch panel dan biasanya diletakkan di rack mode. Yang ketiga yaitu access point atau Wi-Fi. Di sini jumlah unit yang dipilih yaitu satu unit dengan fungsi untuk menyediakan akses Wi-Fi. Adapun alasan pemilihannya yaitu karena satu AP itu cukup untuk cakupan ruang kelas. Dan posisi penempatannya biasanya dipasang di tengah ruangan seperti di plafon agar distribusi sinyalnya merata. Selanjutnya yaitu server lokal. Di sini sama juga satu unit dengan fungsi menyimpan data dan layanan lokal. Adapun alasan pemilihannya adalah untuk mengurangi beban trafik internet. Di sisi lain, posisi penempatannya yaitu terkadang di ruang server atau lab dengan ventilasi baik dan ditempatkan di rack server atau meja khusus. Selanjutnya yang kelima yaitu printer jaringan. Di sini sama jumlahnya juga satu unit dengan fungsi untuk mencetak dokumen terpusat. Adapun alasan pemilihannya yaitu karena lebih efisien dari printer individual. Posisi penempatan printer jaringan ini biasanya diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh semua pengguna. Yang keenam yaitu modem ISP, jumlahnya juga sama seperti yang tadi, satu unit dengan fungsi untuk menghubung internet. Alasan pemilihannya yaitu ini wajib sebagai akses jaringan luar. Dan posisi penempatannya yaitu dekat dengan router dan biasanya di ruangan jaringan. Yang terakhir yaitu kabel UTP Cat6 plus konektor. Jadi di sini jumlahnya tidak ditentukan karena disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun fungsinya yaitu sebagai media transmisi data LAN. Alasan pemilihan perangkat ini karena mendukung kecepatan tinggi. Sedangkan posisi penempatannya yaitu ditarik dari switch ke setiap PC, AP, printer, dan server dan biasanya dipasang rapi menggunakan dak kabel atau pipa molding. Selanjutnya yaitu perhitungan subnet. Di sini perhitungan subnetting sederhana menggunakan jaringan 192.168.10.0/26. Yang pertama, network address sama dengan 192.168.10.0. Pada subnet per 26, blok subnet bertambah 64. Jadi 0 sampai 63 adalah subnet pertama dan 64 sampai 127 adalah subnet kedua. Sehingga subnet pertama dimulai dari 192.168.10.0. Yang kedua yaitu broadcast address dengan nilai 192.168.10.63. Karena subnet per 26 memiliki rentan 64 IP, maka subnet pertama yaitu 0 sampai 63. Maka alamat terakhirnya yaitu 192.168.10.63.
Yang ketiga yaitu rentang host valid, yang dimana nilainya 192.168.10.1 sampai 10.62. Rentan didapat dari IP pertama yaitu 192.168.10.1 dan IP terakhir yaitu 192.168.10.62. Jadi perangkat bisa menggunakan alamat antara 1 sampai 62. Yang keempat yaitu jumlah host usable, di mana jumlah host usable ya ini 62 cukup untuk 40 PC dan perangkat lain. Artinya dalam subnet per 26 itu menyediakan 64 alamat total, yang dimana satu network address, satu broadcast, dan 62 alamat host, sehingga host usable sama dengan 62 perangkat. Keamanan dasar jaringan. Yang pertama, penggunaan password yang kuat. Kedua, pembatasan hak akses pengguna. Ketiga, aktifkan firewall pada router. Keempat, pembaruan sistem secara berkala. Dan selanjutnya, harga estimasi, yang dimana itemnya router Soho atau firewall dan host. Harga satuannya itu 1 juta, jumlahnya 1, total estimasinya 1 juta. Kedua, suite gigabyte 48 port. Harga satuannya 3.500.000, jumlahnya 1, total estimasinya 3.500.000. Dan access point atau mid range. Harga satuannya 800, jumlahnya 1, maka total estimasinya 800. Dan server lokal atau PC server. Harga satuannya 8 juta, jumlahnya 1, total estimasinya 8 juta. Printer jaringan, harga satuannya 2 juta, jumlah 1, total estimasi 2 juta. Modem ISP, harga satuan 500, jumlahnya 1, total estimasinya 500. Kabel UTP, Cat6 dan konektor, harga satuan 300, total estimasi 300. Instalasi dan konfigurasi, harga satuan 500, total 500. Maka semua total estimasinya yaitu 16.600.000. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu jaringan lab komputer dibuat menggunakan LAN dan Wi-Fi dengan topologi star agar stabil dan mudah dikelola. Bandwidth yang dibutuhkan sekitar 48 Mbps dan disarankan 100 Mbps. Subnet 192.168.10.26 digunakan untuk membagi IP ke semua perangkat dengan perangkat seperti router, switch, AP, server, dan printer. Jaringan dapat bekerja cepat, aman, dan mendukung aktivitas lab dengan baik. Sekian dan terima kasih.